Oke, rekan-rekan, pada kesempatan ini saya mau sharing tentang bagaimana cara bisnis saya bisa berkembang, bagaimana cara bisnis ini bisa berkembang, bagaimana cara bisnis Anda bisa besar, ya. Nah, pertama yang kita harus mengerti adalah di sini adalah pertama, ya, yang jelas Anda harus tahu goal Anda, ya, goal Anda. Apa goal Anda buat bergabung di bisnis ini? Itu pertama. Anda harus tahu goal Anda bergabung di bisnis ini. Kalau Anda memang goalnya hanya cuma beli produk, ya oke, that means Anda nggak mau menjalankan bisnisnya, ya sudah, oke. Tapi kalau goal Anda adalah Anda mau passive income dari bisnis ini, Anda mau punya tim yang besar lewat bisnis ini, Anda mulailah harus mengerti bahwa di bisnis ini ada yang namanya proses belajar. Oke? Di bisnisnya ada yang namanya proses belajar. Dan belajarnya itu bukan belajar di sekolah, bukan masuk kelas, tapi belajarnya adalah belajar KKN, kuliah kerja nyata, artinya Anda praktek langsung sambil belajar. Oke? Di bisnis ini ada yang namanya satu kurva belajar. Jadi pada saat orang bergabung di bisnis ini, oke, Anda perhatikan di sini, oke, seperti ini kurvanya, oke. Pada saat Anda bergabung di bisnis ini, ya, ini kita bicara waktu, ya. Kita bicara waktu di sini. Kita bicara di sini adalah hasil, ya. Nah, sama seperti burung. Anda mungkin pernah lihat burung kecil, anak burungnya yang baru mau belajar terbang. Anda perhatikan, Anda mungkin sudah tahu yang namanya learning curve, ya, kurva belajar. Kurva belajar. Ya, kurva belajar. Nah, pada saat Anda mengerti tentang kurva belajar, kalau di satu bisnis, biasanya karena Anda belum mengerti tentang bisnisnya atau Anda sudah mulai mengerti tentang bisnis, ada proses Anda adaptasi. Ada proses Anda adaptasi. Ya. Adaptasi dan belajar. Ya. Nah, kecepatannya itu, ya, kecepatannya itu, oke, kecepatan Anda bisa atau berhasil itu tergantung, ya, itu tergantung sama diri Anda. Anda mau berapa cepat berhasil di bisnis ini, Anda mau berapa cepat bisa di bisnis ini, Anda mau berapa cepat closing orang di bisnis ini, Anda mau berapa cepat bisa punya passive income di bisnis ini, Anda mau berapa cepat bisa punya tim di bisnis ini, Anda mau berapa cepat bisa presentasi di bisnis ini, Anda mau berapa cepat yang namanya bisa lakukan demo di bisnis ini, Anda mau berapa cepat belajar closing di bisnis ini. Nah, tergantung semua kembali sama Anda. Nah, kembali kalau kita bicara masalah kurva belajar, seekor burung yang belajar terbang, biasanya kalau dia terbang, biasanya dia akan jatuh dulu. Dia akan jatuh dulu dan dia akan berusaha untuk kepakin sayapnya, betul nggak? Dia akan kepakin sayapnya sekuat-kuatnya, dia belajar terbang sekuat-kuatnya, dan itu prosesnya tidak mudah. Mungkin bisa sakit, mungkin bisa tersinggung, mungkin bisa yang namanya kena batu dan sebagainya. Tidak nyaman sama sekali, proses ini tidak nyaman. Proses turun ini, ya, proses turun ini itu tidak nyaman. Tidak nyaman sama sekali. Kenapa? Karena bisa jadi Anda ditolak orang, Anda ditolak teman dekat sendiri. Bisa jadi mungkin teman Anda menghina Anda atau mengejek Anda, lu jalanin MLM, ya. Udah miskin ya jalanin MLM. Banyak yang begitu, banyak yang punya persepsi seperti itu, ya. Dan proses ini adalah proses turun. Proses di mana Anda mulai menerima yang namanya hantaman. Dan seperti burung, dia mulai yang namanya berjuang habis-habisan untuk bisa kepakan sayapnya. Ya, nah pada saat dia mulai bisa kepakan sayapnya, dia mulai bisa belajar dapat angin. Dia mulai belajar untuk naik. Nah, sama seperti Anda, pada saat mulai bisa naik, Anda akan mulai naik nanti. Nah, ini semua, proses ini semua, waktu yang di sini yang dibutuhkan untuk bisa naik, waktunya itu sekarang kembali tergantung sama diri Anda. Tergantung kecepatannya, tergantung sama diri Anda. Anda mau seberapa cepat berhasil di bisnis ini tergantung sama diri Anda. Coba tanyakan sama diri sendiri. Anda mau berapa cepat berhasil? Mau dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Anda harus punya goal. Harus goal yang jelas. Kalau Anda mau cepat berhasil di bisnis ini, artinya apa? Anda akan haus
Anda akan haus untuk belajar. Anda akan yang namanya rajin masuk ikut training. Anda akan ikut semua yang ada, training yang ada misalnya diberikan. Ya, Anda ikut pertemuan yang ada, misalnya ada presentasi, Anda ikut business presentation-nya misalnya. Misalnya Anda katakanlah Anda belajar marketing plan-nya, misalnya Anda belajar demonya, misalnya demo produk misalnya. Pokoknya Anda lakukan apapun Anda lakukan supaya Anda bisa belajar, Anda bisa berhasil. Anda akan lakukan apapun. Misalnya Anda ketemu satu prospek misalnya, prospek itu menolak Anda telepon upline Anda telepon senior Anda connect, Anda link dengan senior Anda, dengan upline Anda tidak lepas link itu, Anda sibuk cari upline Anda. Kalau Anda nggak sibuk cari upline Anda, berarti Anda memang nggak serius di bisnis ini. Upline Anda punya tim, betul nggak? Dia punya tim banyak. Dia lihat ke bawah, timnya ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, 100 orang, lama-lama bisa 500 orang. Nah, kalau Anda nggak angkat tangan, upline Anda nggak tahu Anda butuh bantuan. Kalau Anda nggak angkat tangan, upline Anda bingung siapa yang perlu bantuan, siapa yang kira-kira serius, siapa nih kira-kira yang mau belajar. Kalau Anda nggak angkat tangan, upline Anda nggak tahu. Anda harus angkat tangan. Anda harus tanya, harus link. Anda nggak boleh malu, Anda harus rendah hati mau belajar seperti anak kecil. Anda harus jadi anak kecil lagi mau belajar. Pada saat Anda jadi anak kecil mau belajar, otomatis proses ini akan cepat. Nah, proses ini cepat atau lambat tergantung diri Anda sekarang. Proses ini mau tambah turunnya sejauh apa, itu tergantung Anda sekarang. Mau turunnya sampai turun ke bawah, kembali sama Anda. Waktu yang dibutuhkan itu tergantung sama Anda semua. Makanya kenapa ada satu ilustrasi yang menarik. Bisnis Anda, bisnis Anda akan berkembang secara paralel, income atau bisnis bisnis Anda itu akan berkembang secara paralel dengan apa? Dengan yang namanya Anda belajar atau skill Anda, atau skill Anda, Otomatis kalau Anda cukup rendah hati mau belajar, terus belajar, improve terus yang namanya Anda improve. Anda improve. Anda memperbaiki, Anda terus belajar, Anda hadir di pertemuan, nggak pernah absen dan sebagainya. Anda pokoknya bayar harga. Anda lakukan, Anda bayar harga. Anda bayar harga. Pada saat Anda bayar harga, yang namanya pada saat Anda komitmen, hasilnya pun tidak akan mengkhianati Anda, karena Anda bayar harga. Artinya apa? Income Anda akan sejalan dengan skill Anda, dengan harga yang Anda bayar, karena Anda terus melatih dan terus melatih. Karena di bisnis ini sebenarnya simpel. Kalau Anda bisa mengatasi atau melewati penolakan, itu sederhana. Dan sebenarnya penolakan adalah proses. Jadi bukan suatu hal yang gimana-gimana, yang harus. Kadang-kadang yang suka lucu adalah orang terima penolakan tuh, mereka take it personal gitu. Nah, ini bisnis. Teman-teman Anda bisa menolak, ya sudah, nggak apa-apa, cari yang lain, next. Masih ada 8 miliar penduduk dunia. Anda mau berapa persen? Saya tanya. Mau 1%, 5%, 10%, tinggal Anda tentukan mau berapa persen. Jadi kecepatan bisnis Anda berkembang tergantung berapa hausnya Anda untuk berhasil di bisnis ini. Sederhana, jawaban seperti itu. Kalau Anda haus, akan terus kontak Anda setiap hari, Anda akan belajar setiap hari, Anda akan presentasi setiap hari, coba telepon prospek setiap hari. Kalau ketemu prospek begini, bagaimana ya hadapinya? Kalau ketemu yang begini, hadapinya gimana ya? Kalau ketemu yang seperti ini, ngomongnya bagaimana ya? Jadi Anda belajar sambil praktek. Anda belajar sambil ngomong sama orang. Anda belajar sambil menerima penolakan. Anda belajar dari setiap penolakan yang Anda dapat. Lama-lama Anda ketemu polanya sendiri. Pada saat Anda ketemu polanya sendiri, Anda akan nyaman sekali jalankan bisnis ini. Anda harus breakthrough. Apalagi rata-rata kalau Anda datangnya dari kuadran karyawan atau employee yang tidak punya inisiatif. Anda harus mulai belajar punya inisiatif. Karena ini bisnis, kalau Anda tidak punya inisiatif, bisnis Anda tidak berkembang. Karena ini bisnis Anda sendiri. Anda adalah CEO. Anda adalah CEO untuk bisnis Anda.
Nah, pertanyaan saya, Anda mau bisnis Anda berapa besar? Tergantung diri Anda sekarang. Kecepatannya tergantung growth goals yang Anda. Jadi Anda mau melewati proses kurva belajar ini juga tergantung Anda, cepat atau lambatnya Anda yang tentukan. Kembali sama diri Anda. Segala sesuatu di bisnis ini kembali sama diri Anda. Fasilitasnya sudah disediakan dengan baik, leadernya mungkin sudah kasih training yang baik misalnya. Tapi mau sebagus apapun company-nya atau mau sebagus apapun leadernya, semua kembali kepada diri Anda. Seberapa haus Anda mau sukses di bisnis ini. Kalau Anda sangat haus mau sukses di bisnis ini, mau berhasil, mau punya namanya time freedom. Ya, mau punya time freedom. Ya, time freedom. Ya, dan financial freedom. Freedom. Anda akan jalankan bisnisnya dengan serius. Walaupun Anda sibuk, Anda akan sempat-sempatkan waktu buat menjalankan bisnisnya. Ya, jadi artinya apa? Kesuksesannya, perkembangan bisnis Anda tergantung sama diri Anda. Seberapa cepat Anda mau berhasil, artinya secepat itu Anda akan belajar menjalani semua prosesnya. Ya, secara detail saya nggak akan bisa cerita di sini. Anda mesti ketemu sama upline Anda dalam timnya saya nanti, atau misalnya kita bertemu sama-sama, kita bisa ngobrol. Ya, supaya bisa setting goals buat diri Anda bagaimana menjalankan bisnis ini. Oke, jadi untuk sesi berikutnya saya akan coba sharing tentang ternyata ada keluarga-keluarga yang tidak setuju Anda jalankan MLM. Nah, bagaimana cara menghadapi mereka? Ya, saya akan coba untuk sharing di sesi berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.